warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Bapak Gus Adianto. Terima kasih atas tausiahnya di malam hari ini ya. Karena sedikit ilmu yang kita dapat itu pasti akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Asnawi tentunya yang untuk kesekian kalinya itu selalu support tentang kegiatan-kegiatan ini. Semoga menjadi ladang ibadah, menjadi rezeki yang besar dan barokah, rezekinya selalu bertambah. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelaksanaan event workshop yang sangat luar biasa, baik itu dari panitia, baik itu dari wasit, joki, serta donatur dan semuanya yang terlibat yang tidak bisa dilakukan satu persatu. Event yang luar biasa kemarin sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tentunya pasti sangat mengharap terhadap hasil yang kita dapat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah yang tentunya kita tuh tidak bisa untuk setiap saat sedekah dan lain sebagainya yang dari hal kecil, misalkan kita ngasih orang mengeluarkan sedekah setiap hari 1000 saja. Setiap hari 1000 saja tidak semua orang bisa. Apalagi yang beribu-ribu gitu. 1000 saja. Kalau nggak percaya buktikan dengan bisa nggak setiap hari 1000 saja meniatkan diri untuk sedekah, terutama sedekah subuh itu luar biasa. Pada saat bangun pagi habis subuh, setelah subuh sedekah diawali dari 1000 saja. Itu sesuatu yang kelihatannya kecil tapi tidak semua orang bisa, apalagi yang beribu-ribu. Nah, apalagi apa yang disampaikan Pak Yanto tadi kan, bahwa setiap orang yang sudah meninggal itu hanya ingin kembali hidup, itu tidak ingin mau puasa, mau sholat itu tapi tidak ingin hidup lagi, itu untuk melakukan sedekah. Nah, kegiatan yang kita laksanakan ini adalah salah satunya amal ibadah yang tentunya insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang ibadah kita semuanya. Yang penting ikhlas. Apapun yang sudah kita lakukan, baik itu keringat, nominal dan lain sebagainya, yang penting ikhlas untuk itu. Dan kemarin saya mendampingi di wilayah Ketek hanya beberapa karena mau hujan. Itu memang benar-benar yang menerima itu ya Mas. Ali mendoakan ke ya Allah ya Rabbi, semoga persatuan Merpati Kolong pada sehat, rezekinya tambah akeh, maju dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu doa yang pastinya sangat tulus, tidak dibuat-buat gitu. Nah, itu baru 1, 2, 3. Nah, yang mewakili di wilayah masing-masing tentunya pasti doa-doa tersebut tidak hanya diberikan kepada yang memberi, tetapi diberikan kepada semua merpati yang ada di Wonosobo khususnya gitu. Tanpa kita sadari, doa yang terus dari mereka yang mendapatkan itu insya Allah akan dijabai dan akan kembali ke diri kita. Amin. Dan pastinya akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari pintu manapun. Nah, hal-hal yang semacam itu memang di luar konteks kita yang selama ini hanya kesannya merpati itu foya-foya, hura-hura dan mungkin hanya sebatas hobi-hobi yang biasa. Tetapi pada saat mereka terpana, bahkan wartawan pun baru tahu bahwa ternyata merpati ada organisasinya, ada kegiatan yang mau pergi. Sehingga kemarin memang saya sengaja di Wonosobo Zone, di Suara Merdeka, di Mangsa Hukum, Uber dan lain sebagainya, itu biar orang di luar Merpati itu matanya terbelalak bahwa kegiatan kita pun bisa membuat sebuah kegiatan yang sangat positif yang bermanfaat. Dan ini menjadi sebuah acuan kita ke depan biar semuanya lebih baik lagi. Tentunya setiap event, setiap kegiatan tidak ada yang sempurna, itu pasti.
Tapi minimal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita berikan yang terbaik. Apapun yang kita laksanakan pasti tentunya untuk yang terbaik. Sehingga kekurangan ataupun ketidaksempurnaan itu menjadi sebuah evaluasi ke depan biar lebih baik lagi. Karena event ini event yang pertama kali dilakukan yang disupport oleh semua pecinta merpati di Wonosobo. Jadi kelihatan kompaknya itu di sini. Nominal yang demikian itu tidak akan terjadi, tidak akan dapat kalau kita semua tidak kompak. Harapan saya tentunya ke depan kekompakan ini selalu ditingkatkan dengan meninggalkan ego-ego yang ada di diri kita masing-masing. Yang tentunya ego itu pengennya hanya keuntungan pribadi gitu loh. Jadi kesampingkan keuntungan pribadi untuk keuntungan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan orang banyak. Tentunya hal-hal yang seperti itu menjadi evaluasi kita ke depan dan semangat semuanya untuk Wonosobo ini biar menjadi lebih baik. Dan besok hari Sabtu jam 10 di Rumah Makan Taman Suwing akan dilakukan rapat pengurus inti Jateng DIY yang mungkin dihadiri sekitar 40 orang. Kebanggaan yang luar biasa, pengurus inti yang top itu bisa berkumpul di Wonosobo untuk memikirkan kemajuan merpati itu yang tentunya ini sangat positif sekali. Pada saat besok hasilnya dikeluarkan pun bahwa telah dilaksanakan rapat kepengurusan P3 MKBI Jateng dan DIY dilaksanakan di Wonosobo. Itu kan luar biasa. YouTuber semua itu pasti akan segera untuk dicari informasinya oleh Merpati Mania Nusantara. Apa sih yang dilaksanakan di Jateng dan DIY ini? Tentunya mereka akan membuka tentang apa namanya liputan-liputan tentang merpati, terutama merpati yang lagi booming ini. Karena dari yang tadinya kita mau pesen rank 10.000 menjadi 20.000 menjadi 30.000, akhirnya kita 35.000 itu dengan hitungan hari langsung habis tuh denda. Bahkan Wonosobo yang tadinya pesen 1.000, pesen 2.000, pesen 3.000 karena kuotanya tidak mencukupi, akhirnya 2.800 pun sekarang yang sudah pesen itu sudah mau mendekati 5.000. Gila nggak tuh? Padahal ring itu yang dijatah di Wonosobo itu hanya 2.800. Dan itu nanti ada keuntungan yang diberikan ke organisasi dari penjualan ring, sehingga organisasi PLT ini tentunya ini menjadi sebuah perkembangan merpati yang luar biasa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Tentunya Wonosobo ini bukan main-main. Alhamdulillah saya masih bisa dengar oleh tim-tim atau pengurus-pengurus di luar kota. Ternyata kota kecil Wonosobo bisa berpengaruh di dalam event nasional. Minta dukungannya, supportnya, tentunya kekompakan ini Wonosobo ini menjadi sebuah barometer di kolong-kolong yang lain bahwa organisasi Wonosobo ini menjadi organisasi yang terbaik gitu. Jadi jangan pernah rela teman-teman ini kalau ada orang-orang yang merusak kebersamaan dan kemajuan organisasi gitu loh. Sama-sama kita ingatkan, sama-sama kita tegur kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan egonya masing-masing untuk merusak organisasi. Organisasi ini benar-benar kita jaga dengan komitmen masing-masing agar ke depan semakin kompak, semakin besar dan menjadi barometer di kancah nasional. Tentunya di depan yang kita harapkan adalah burung-burung Wonosobo ini menjadi burung-burung yang bisa bersaing di tingkat nasional dan lakunya itu juga memecahkan rekor di Wonosobo gitu. Jadi banggalah bagi peternak mungkin yang kedepannya, lalu pemain-pemain itu yang kalau ingin burungnya laku ya ikutlah aturan yang ada, ikutlah euforia yang ada sekarang ini. Burung-burung seperti apa yang laku mahal gitu. Harapannya mau payungnya paling semono kayak ya mainnya benar jujur-jujur dong gitu kan. Otomatis ya jangan pernah berharap burungnya laku mahal.
Berarti pinginnya mau hanya sebuah hobi untuk mencari iseng saja. Tetapi kalau mempunyai harapan bahwa burung saya bagus, burung saya bisa juara di nasional, burung saya laku mahal, ya mulai sekarang ini 2022 dengan pecinta burung ini sudah mulai berubah pola pikir bahwa main burung itu yang stabil, tinggi, los, tipis atas, tipis bawah. Ini pola pikir yang mulai berubah. Yang kemungkinan kemarin peternak ini mengkeraskan burung-burung tinggi dengan burung balap, banyak kebalapnya. Mulai 2022 ini mulai sudah dirubah bahwa burung yang kualitasnya nanti ikut bersaing di nasional ya bukan burung seperti itu, tapi burung-burung yang stabil, yang manuvernya bagus, dan tentunya ketepatan atas bawahnya itu yang perlu diutamakan. Ya, ke depan tentunya pasti ini akan menjadi sebuah euforia yang luar biasa, dan saya minta teman-teman di dalam kepanitiaan ini bisa mengevaluasi ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali terhadap semuanya, terhadap pelaksanaan ini sehingga bisa sukses. Dan tentunya saya mewakili dari Mas Yanu dan teman-teman yang sebagai pelaksana di muka yang tentunya banyak kekurangan, kesalahan ataupun sesuatu yang tidak berkenan di semuanya, baik panitia inti, panitia pekerja atau donatur atau siapapun yang terlibat. Saya mewakili mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Alhamdulillah pada malam hari ini difasilitasi Pak Haji Asnawi kita bubarkan untuk kepanitiaan event Siran Lukak 3 dalam tajuk indahnya berbagi di masa pandemi. Semoga menjadi ladang amal ibadah buat kalian semuanya, kita semuanya. Semoga rezekinya semakin berkah, berlimpah, sehat, walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, diberi kelancaran semuanya. Demikian saja dari saya